أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak akan mungkin menjadi muslim yang sejati kalau kita merasa diri besar, kalau kita merasa diri kaya, kalau kita merasa pahlawan, kalau kita merasa hero. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sesungguhnya manusia akan melampaui batas, manusia akan bermaksiat, manusia akan zalim, manusia akan durhaka kepada Allah. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa kaya, ketika dia merasa pahlawan, ketika dia merasa hero, ketika dia merasa memiliki semuanya. Maka apa yang kejadian? Dia akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ingat kajian kita yang pertama? Apa judul kajian kita yang pertama? Gua muslim. Apa arti muslim? Menyerah. Masih ingat analogi yang kita berikan pada saat itu? Apa analogi yang kita berikan dan kita lemparkan? Lampu merah. Kok lampu merah? Tentara. Oke, tentara. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, kapan seorang tentara itu mengangkat bendera putih dan menyerah? Apakah pada saat dia merasa kuat? Atau dia merasa persenjataannya masih lengkap? Atau dia merasa jumlah pasukannya lebih besar daripada lawannya? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Pada saat itu dia tidak akan menyerah. Dia akan melawan. Dia akan menyerang. Dia akan fight. Dia akan menembak lawannya. Dia akan menyerah pada saat ia tidak punya apa-apa. Pelurunya habis. Dia merasa lemah. Dia merasa terpojok. Dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, begitu juga dengan kita. Ketika kita merasa besar, ketika kita merasa menjadi seorang pahlawan di kehidupan kita, kita adalah idola, kita merasa kita gestarnya pada sebuah event atau sebuah kesempatan, maka kita akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, pada saat kita merasa lemah, kita merasa miskin, kita merasa zero, kita nggak punya apa-apa, kita nothing. Pada saat kita menjadi dan merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang zero, yang nggak punya apa-apa, maka pada saat itulah kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mau diatur, kita akan mengerjakan perintah, kita akan mengerjakan larangan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya apapun. Hamba Allah yang nggak punya apa-apa. Jangankan harta, nyawa saja kita tidak bisa tahan ketika Allah mencabutnya. Lalu apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita angkat? Apa yang mau kita tampilkan sehingga kita dipuji oleh orang? Bukankah ketika kita meninggal, maka rekan-rekan kita, kerabat kita, orang tua kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua milik Allah, nggak punya apa-apa, zero hadirin. Inna lillah, sesungguhnya kita semua itu milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mindset yang ditekankan oleh para ulama kita. Ketika seseorang sadar benar siapa dia itu zero, dia nggak punya apa-apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
hamba adalah titik nadir dari semua bawahan. Iya enggak sih? Betul ya. Hamba itu lebih rendah dari seluruh bawahan yang ada. Hamba itu lebih rendah daripada asisten. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.